Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Eka Oktavia dari kelas 12 MIPA 1 absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji praktikum tentang tekanan osmosis pada kentang. Tujuan praktikum ini adalah untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis pada kentang. Adapun dasar-dasar teori yang digunakan dalam praktikum ini adalah: 1. Apa itu peristiwa osmosis? Peristiwa osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ke suatu larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. 2. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik. Alat dan bahan untuk uji praktikum kali ini antara lain penggaris, sendok, kentang, gelas dengan larutan biasa, dan larutan garam. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengamati masing-masing kentang ini terlebih dahulu. Jadi kentang ini sama memiliki panjang ukuran yaitu 4,5 cm dan teksturnya juga sama, yaitu masih bertekstur keras ya. Lalu kita masukkan ke dalam larutan air garam dan larutan air biasa. Habis itu rendam dan biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat dan tiriskan kentang menggunakan sendok. Ini kentang yang dari larutan garam, ini dari larutan air biasa. Lalu kita amati perubahan setelah direndam selama 30 menitan. Yang pertama kita ukur, dan ini dari larutan garam, yaitu kentang menyusut menjadi 4,1 cm. Dan ini larutan dari air biasa, ukurannya bertambah menjadi 4,8 cm. Lalu kita amati juga teksturnya ya. Ini tekstur dari air garam, larutan garam memiliki tekstur yang lembek, lunak, sedangkan ini tekstur yang berasal dari larutan air biasa memiliki tekstur yang bertambah keras. Jadi setelah dilakukannya praktikum tadi, seperti yang telah disinggung di awal tentang tekanan osmotik adalah perpindahan air dari larutan hipo atau rendah ke larutan hyper atau tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, peristiwa ini tuh terjadi pada kentang yang direndam pada larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipo kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hyper, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam menggunakan air biasa, perpindahan air secara osmosis yang bersifat hipo menuju sel yang bersifat hyper. Nah, mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air suling, masuklah air ke dalam sel kentang. Akibatnya membuat sel dengan tekanan turkit tinggi, sehingga membuat tekstur kentang menjadi lebih keras. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.